Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke pemirsa, di sini saya akan menyampaikan tentang keragaman hayati. Keragaman hayati meliputi flora dan fauna. Pertama-tama, apa pemirsa mengetahui arti flora dan fauna? Flora berasal dari bahasa Latin yang berarti tumbuhan, sedangkan fauna berasal dari bahasa Latin yang berarti hewan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan arti penting flora dan fauna bagi kehidupan. Pertama, flora dan fauna sebagai sumber makanan. Di SMA Bandar terdapat banyak jenis flora yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan, seperti belimbing ulu, jambu air, manggis, dan lain-lain. Kemudian, di lingkungan SMA Negeri 1 Bandar sendiri terdapat fauna yang dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Contohnya seperti leteh yang dihasilkan madunya untuk dikonsumsi. Selain itu, terdapat banyak jenis fauna yang di Indonesia yang dapat dijadikan sumber makanan, seperti ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Yang kedua, flora dan fauna sebagai sumber dan penumpang bagi kesehatan. Di lingkungan SMA Negeri 1 Bandar ada banyak tanaman yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Misalnya, daun jambu gigi sebagai obat diare, daun pepaya sebagai obat pendambah nafsu makan dan penurun panas, buah pohon cendana untuk kesehatan kulit, dan masih banyak lainnya. Di sekitar kita juga banyak hewan yang dapat dijadikan sebagai obat-obatan. Contohnya seperti cacing tanah dimanfaatkan sebagai obat tipes karena cacing tanah dapat menghasilkan lisozim yang berfungsi melindungi dari serangan mikroba patogen dan menghasilkan antibakteri. Selain itu, ada juga hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti lendir bekicot dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyembuhan luka sayat dan memberikan rasa dingin pada luka. 3. Flora dan fauna sebagai sumber daya ekonomi. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang telah dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi. Salah satunya adalah kayu, seperti kayu jati, kayu mahoni, gaharu, dan lain-lain. Kayu jati sangat diandalkan dalam industri mebel sebagai bahan pembuatan perabotan rumah seperti lemari, kursi, meja, dan lain-lain. Selain itu, di Indonesia terdapat banyak fauna yang dapat dijadikan untuk meningkatkan perekonomian, seperti sapi yang dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai bahan mentah, bang setengah jadi maupun bahan jadi, dan dapat dijual di dalam negeri maupun di luar negeri. 4. Keanekaragaman flora dan fauna sebagai penunjang ekosistem. Flora dan fauna di suatu daerah memiliki peran untuk menjaga keberlangsungan ekosistem. Salah satu bentuknya adalah sebagai elemen rantai makanan. Setiap hewan dan tumbuhan memiliki peran masing-masing yang meliputi peran sebagai produsen, konsumen, predator, pengurang, dan sebagainya. Seperti contoh, harimau merupakan predator karnivora yang memburu hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Peran harimau penting sebagai pengontrol jumlah populasi hewan pemakan tumbuhan. Jika hewan pemakan tumbuhan populasinya meningkat drastis, tentu mereka membutuhkan makanan tumbuhan dalam jumlah yang banyak pula. Apabila tumbuhan dimakan mereka, tumbuhan akan cepat habis. Sedikitnya jumlah tumbuhan akan mengakibatkan berkurangnya produksi oksigen yang sangat kita butuhkan untuk proses bernafas. Tentu, keadaan tersebut tidak kita kehendaki karena akan menimbulkan gangguan pada kehidupan manusia. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang ragam dan dinamika jenis flora dan fauna dan permasalahannya. 1. Ragam flora dan fauna. Indonesia memiliki ragam flora dan fauna yang tinggi dibandingkan Amerika Selatan dan Afrika. Hal ini dikarenakan wilayah Indonesia yang luas dengan variasi curah hujan, temperatur, dan tanah yang mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Selain itu, di Indonesia terdapat pembagian flora dan fauna, yaitu tip Asiatis, tip peralihan, dan tip Australis. Contoh flora dan fauna tip Asiatis: harimau Sumatera, badak bercula 1, Rafflesia arnoldi,
bunga bangkai, dan lain-lain. Contoh flora dan fauna tip peralihan: anoa, komodo, tanaman lontar, cengkeh, dan lain-lain. Contoh flora dan fauna tip australis: burung cendrawasih, walabi, pohon cendana, dan matoan. Yang kedua, permasalahan flora dan fauna di Indonesia. 1. Eksploitasi berlebihan. Eksploitasi berlebihan adalah proses pengambilan sumber daya terbarukan sampai sumber daya tersebut menjadi berkurang. Contoh eksploitasi hewan. 1. Badak bertulah 1 merupakan hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang tidak banyak, namun badak bertulah 1 kerap kali diburu istilahnya oleh pemburu yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga dengan hewan rusa yang diambil tanduknya. Yang kedua, kepulauan flora dan fauna. Kepunahan flora dan fauna. Jumlah flora dan fauna di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menyusut. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang begitu cepat. Contoh flora: 1. Bunga cendana bisa punah karena tumbuhan ini tergolong dalam kelompok kayu mewah dan memiliki keunikan. Keunikan tersebut menarik manusia untuk memburu tanaman cendana dan dijadikan seperti parfum, rempah-rempah, rupa, dan aromaterapi. Demikian yang dapat disampaikan dari kelompok 1 kelas 11-8 tentang keragaman hayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.